Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kegiatan praktikum kita. Minggu minggu yang lalu kita sampai pada kegiatan untuk memvisualisasikan kantor camat sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Ya, kita sudah merubah simbolnya menjadi salah satu bentuk 3D. Ya. Jadi apabila kita kurang menyukai ataupun ingin menyesuaikan ukurannya, kita juga bisa mengeditnya dengan cara kita langsung saja klik di simbolnya, kemudian kita bisa merubah ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian kita akan klik OK. Berikutnya kita akan coba melihat bagaimana kita bisa memvisualisasikan jalan ataupun dalam hal ini salah satu vektor berbentuk garis. Untuk itu mari kita coba aktifkan jalan dan kemudian kita nonaktifkan kantor camat. Nah, jalan kita lihat di sini jalan ini merupakan jalan di Kota Banda Aceh karena tadi kantor camatnya semua berada di Kota Banda Aceh. Kita mau melihat ingin melihat bagaimana atribut daripada jalan ini, maka seperti biasa kita klik kanan, kemudian kita open atribut. Nah, ternyata ini selain nama kabupaten juga ada kelas jalannya, kelas jalan yang ada beberapa yang kosong ya, dan pemukiman jalan utama. Nah, kita sekarang ingin menampilkan jalan itu tidak hanya jalan saja, tapi sesuai dengan kelas jalannya. Jadi kelas jalan yang tidak ada nanti kita asumsi itu kelas jalan lainnya saja. Ya, mari kita lakukan. Nah, sebagaimana biasa kita kemudian membuka simbologinya yang ada di properties, ya, klik kanan, properties. Kemudian di simbologinya, di tab simbologi kita pilih kategori, ya. Nah, kita pilih kategori unique value. Tentu kita ingin melihat jalan sesuai dengan kelas jalan, ya. Kita klik kelas jalan, ya. Kemudian kalau ini mau dirubah boleh, tidak dirubah juga nggak apa-apa, ya. Kalau mau dirubah warna lain silakan, itu tidak pengaruh karena sebenarnya bukan ini tujuannya. Kita akan merubah bentuk jalan, tampilan jalannya. Nah, setelah kita sesuaikan value field dan color RAM-nya, maka kita klik add all value, kita lihat berapa kelas jalan yang ada. Nah, ternyata ada 4 kelas jalan, di mana parkir ini mungkin tempat parkir, ya. Ini kurang nggak jelas juga informasinya ini, tapi nggak masalah. Ini ada yang paling banyak itu kelas jalan, malah yang kelas jalan pemukiman, ya, kelas yang utama pemukiman gang. Baiklah, jadi ini kita anggap jalan lainnya gitu, ya, nanti kita anggap. Nah, kita lihat bahwa urutannya ini, yang pertama kita lihat urutannya, idealnya kan kita lihat mau jalan yang utama yang paling di atas, ya. Jadi kita ingin memindahkan ini jalan utama ke paling atas. Nah, caranya kita klik ya jalan utama, kemudian kita klik tanda panah ke atas sehingga dia menjadi paling paling utama, ya. Eh, Kemudian ini kita anggap jalan kolektor, ya, karena nggak ada namanya, ya. Ini jalan utama kita kita bisa kita ganti juga ini jalan utama, ya, jangan disingkat lagi, kita perpanjang, kita klik di ininya, ya, bukan di headingnya tapi di kelasnya, di jalan jalan utama, ya. Yang kosong kita klik. Nah, kemudian kita ganti menjadi jalan kolektor aja. Nah, misalkan kita anggap itu jalan kolektor, ya. Kemudian tentu kita mau inginnya jalan pemukiman itu di atas gang, ya, kita naikkan ke atas, ya, karena kita anggap jalan pemukiman tentu lebih lebih
lebih besar ya daripada jalan gang. Kemudian ini kita juga ganti tulisannya, kita jangan kita disingkat jalan, oke. Kemudian gang, parkir kita biarkan seperti apa adanya. Nah, kemudian yang terakhir yang akan kita rubah ini adalah tulisan kelas jalan ini, kelas jala. Jadi kurang sempurna penulisannya. Kita ganti, kita klik saja, kemudian kita ganti menjadi jenis ya. Nah, jenis jalan misalnya, jenis saja lah. Ya, boleh. Nah, kemudian kita kita oke kan. Mari kita lihat. Nah, ini ada perbedaan jadi ya. Nah, di sini kan terlihat ini ada all other value. Jadi ini nilai yang lain. Jadi apabila ada jalan-jalan yang tidak ada di salah satu daripada jenis ini, maka dia akan berwarna ini. Nah, karena kita sudah add semua data, maka ini sebenarnya bisa kita hilangkan ya. Cara kita hilangkan ini, kita kembali ke properties, kemudian kita ke simbologinya. Ini centangnya ini bisa kita hilangkan ya. Nah, kita hilangkan, kemudian kita oke kan, maka dia tidak ada lagi ini add other value, all other value. Nah, juga seperti nanti di kecamatan ini juga akan hilang kalau kita hilangkan centangan yang di all other value. Baik, sekarang kita akan merubah simbol daripada jalan utama, jalan kolektor, ya, jalan pemukiman, gang dan parkirnya ini. Jadi untuk mengubahnya seperti biasa kita klik pada simbolnya tersebut, ya. Nah, kemudian kita bisa milih, ya, kita milih. Kalau memang tadi sebelumnya kita masih ada gambar-gambar yang lain, pastikan kita milihnya di S3. Ya, jika memang tidak mau, jangan lupa kalau memang masih ada centang yang 3D building ini, 3D building yang kemarin tempo hari kita tambahkan itu kita hilangkan centangannya. Ya, setelah kita pastikan dia hilang, kemudian kita klik oke, sehingga tampil di sini Esri yang punya Esri ya, yang standarnya. Baik, untuk jalan utama kita pilih major road saja ya, major road. Nah, ini agak tebal 1,5. Kita oke kan. Nah, terlihat perbedaan jalan utama sudah hitam ya. Walaupun demikian ya ini sesuai dengan data lah ya, kita tidak mengkritisi data ya, kita sesuaikan aja ya, ini hanya untuk latihan. Kemudian jalan kolektor kita klik di simbolnya. Nah, kalau jalan kolektor itu mungkin kalau arterial berapa, oke, jalan arterial lah ya. Jangan, mungkin agak lebih besar sedikit ya, kita pilih arterial street aja ini ya, jangan kolektor. Oke. Nah, kemudian untuk jalan pemukiman itu kita pilih yang residential street ya, yang mungkin sama ukuran ya, residential lebih sedikit. Oke. Ya, untuk gang dan parkir ini kita anggap sama saja ya. Itu ini ukurannya berapa tadi? 1 ya. Malah lebih besar nanti jadinya. Ini kita ambil jalan putus-putus saja, gang dan parkir ini. Kita ke bawah lagi mungkin ada, oh ya, ini road atau undefined ya, undefined road ini kita oke kan. Parkir juga seperti itu, kita pilih warna yang sama saja, undefined road. Mana tadi? Atau biar berbeda, jangan undefined road lagi, tapi mana tadi? New road, undefined road, unpaved ya, ini unpaved, ini aja unpaved road. Oke. Nah, ya, jadi terlihat di sini walaupun dia dalam satu layers, tapi kita bisa memunculkan banyak simbol sesuai dengan kategori yang ada ya. Sedangkan di kantor camat tempo hari kita hanya tidak memiliki kategori ya, bisa kita lihat, kita klik kanan, kita lihat open attribute, tidak ada kategori ya, semuanya kantor camat ya. Jadi kecuali nanti misalnya ada kantor kecamatan, kantor bupati misalnya, atau puskesmas, posyandu dan sebagainya, itu mungkin bisa kita sesuaikan simbolnya.
Ya, baik. Jadi, eee, mungkin ya itu untuk kegiatan pada kali ini. Jangan lupa kita, save project kita ya, kita save project, nanti kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.